Pernahkah Anda memperhatikan pola yang menarik di sekitar kita? Bagaimana beberapa pria tampaknya memiliki kemampuan alami, hampir tanpa usaha, untuk menarik perhatian orang lain tanpa perlu banyak berbicara? Seolah-olah mereka memegang kunci tersembunyi yang membuka pintu tanpa paksaan. Kehadiran mereka sendiri menimbulkan rasa penasaran pada orang lain. Banyak penelitian menunjukkan bahwa daya tarik ini tidak terbentuk dari kata-kata manis atau tindakan yang mencolok. Itu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, dari kemampuan untuk merangsang bagian pikiran manusia yang paling sensitif, halus, dan tidak disadari. Dalam video ini, kita akan menyelami prinsip-prinsip psikologis yang membentuk aura seorang pria yang tenang. Kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan halus dan strategi mental yang membuatnya menonjol secara alami. Anda akan belajar bagaimana seorang pria yang tenang dapat memanfaatkan area persepsi manusia yang tidak terucapkan, menciptakan koneksi yang terasa mantap, tulus, dan bertahan lama. Bayangkan menerapkan prinsip ini dalam interaksi sehari-hari. Perhatikan bagaimana orang-orang merespons Anda dengan cara yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Kita akan mengungkap rahasia di balik kelenturannya, kelembutan senyumannya, dan ritme percakapannya yang alami. Bagian terbaiknya, Anda tidak memerlukan pelatihan bertahun-tahun untuk mulai menanamkannya. Anda akan segera mempelajari metode-metode yang bisa langsung mengubah cara orang lain memandang Anda. Namun, pastikan Anda menonton hingga akhir, karena saya akan membagikan prinsip terakhir. Ini adalah kunci psikologis yang begitu kuat hingga mampu mengubah cara orang bereaksi terhadap Anda, seolah-olah Anda memiliki akses langsung ke apartemen terdalam mereka. Hampir tak seorang pun mengetahuinya, tetapi begitu Anda memahaminya, orang akan sulit melupakan Anda. Jadi jangan melewatkan satu detik pun. Prinsip pertama adalah penggunaan berulang dan strategi dari efek Benjamin Franklin. Efek ini menjelaskan bagaimana permintaan kecil dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap Anda. Bukan dengan membujuk mereka secara langsung, melainkan dengan membiarkan tindakan mereka sendiri yang membangun rasa hormat atau keakraban. Terdengar sederhana, namun psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan bantuan kecil, pikiran mereka secara otomatis menyesuaikan diri untuk mengizinkan tindakan itu. Seorang stoik menggunakan ini dengan halus. Ketika seseorang melakukan gestur sederhana, misalnya membelikan minuman atau meminjamkan pena, alam bawah sadar mereka mulai mengasosiasikan tindakan itu dengan rasa nyaman dan kedekatan terhadap Anda. Seiring waktu, hal ini menumbuhkan kehangatan dan kedekatan, semuanya tanpa harus memaksakan diri. Prinsip kedua adalah penggunaan nama seseorang secara alami dalam percakapan. Seorang stoik tahu bahwa nama sangat terkait dengan identitas seseorang. Dengan menyebut nama orang tersebut, interaksi menjadi lebih personal, langsung, dan disengaja. Meski terdengar sederhana, efek psikologisnya sangat kuat dan sering diabaikan. Saya menyebut nama mereka 2 atau 3 kali selama percakapan. Ketika menyetujui pernyataan mereka, menekan poin tertentu, atau menutup sebuah pemikiran. Mendengar nama sendiri membuat orang merasa diperhatikan, aman, dan halus, lebih dekat dengan Anda. Prinsip kontak ketiga adalah mata yang mantap. Kontak mata adalah salah satu alat terkuat seorang stoik. Banyak penelitian membuktikan bahwa pertemuan yang tenang dan berkelanjutan memperdalam hubungan dan mengubah persepsi orang lain terhadap Anda. Ketika dilakukan dengan benar, mata Anda menjadi simbol kontrol diri dan kepercayaan diri. Tahan kontak mata selama sekitar 3 detik, cukup untuk menunjukkan kehadiran, tetapi tidak terlalu lama untuk mengintimidasi. Lalu alihkan pandangan dengan lembut. Hal ini menciptakan kesan bahwa Anda melihat orang tersebut dengan penuh perhatian, bukan sekedar melihat secara dangkal, membangun kedekatan emosional, dan membuat mereka menginginkan momen itu lebih lama. Prinsip keempat adalah senyum tulus. Senyum yang tulus sederhana namun efektif. Seorang stoik tidak tersenyum sepanjang waktu, melainkan hanya ketika ia berniat. Kesengajaan ini membuat senyum menjadi ampuh. Senyum tulus menandakan kehangatan, ketenangan, dan stabilitas emosional. Kualitas yang secara alami menarik perhatian orang lain. Misalnya, saat bertemu seseorang untuk pertama kali, sebuah senyuman santai disertai salam ringan, seperti, "Hai, apa kabar?" langsung menciptakan suasana nyaman dalam berinteraksi. Prinsip kelima adalah efek kamuflase. Meniru perilaku orang lain secara halus.
Manusia secara alami merasa tertarik pada orang yang mirip dengan mereka, bahkan sedikit saja. Ketika seorang stoik menyesuaikan gerakan tubuh, kecepatan bicara, nada suara, atau gerakan tangan seseorang secara halus, ia menciptakan keselarasan bawah sadar. Kuncinya adalah kehalusan. Peniruan yang dipaksakan terlihat canggung, sementara peniruan yang natural membangun rasa harmoni dan kenyamanan. Prinsip keenam adalah kekuatan sentuhan ringan yang tepat. Penelitian kontak menunjukkan bahwa fisik yang sopan dan aman, seperti tepukan ringan di bahu atau lengan, dapat memperkuat hubungan emosional. Seorang yang tabah menggunakan sentuhan dengan hemat, memastikan tidak pernah terasa berlebihan atau mengganggu. Prinsip ketujuh adalah menjaga bahasa tubuh yang percaya diri. Postur tubuh menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Seorang stoik berdiri tegak, membuka bahu, dan tidak menyembunyikan tangan. Sinyal ini mencerminkan kepastian, kehadiran, dan kekuatan batin. Saat duduk, ia menjaga punggung tetap tegak, dan tangan terlihat, detail kecil yang diam-diam memperkuat otoritas. Prinsip kedelapan adalah humor. Stoikisme bukan berarti tanpa emosi, melainkan memiliki landasan emosional. Seorang stoik yang mampu menghadirkan humor ringan dan tepat waktu menciptakan kenyamanan. Tawa yang muncul di sekitar Anda menghubungkan emosi positif dengan kehadiran Anda. Bahkan lelucon sederhana selama percakapan bisa menghangatkan suasana dan membangun kedekatan. Dan yang terakhir, prinsip terakhir, kunci utama, keaslian. Tidak peduli berapa banyak prinsip atau teknik yang Anda kuasai, jika Anda tidak jujur pada diri sendiri, orang akan merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Kekuatan seorang stoik berasal dari keselarasan batin, dari bertindak sesuai dengan siapa dirinya sebenarnya. Ketika tindakan Anda selaras dengan karakter sejati Anda, semua prinsip di atas menjadi jauh lebih kuat dan efektif. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah kepada orang lain yang mungkin merasa ini bermanfaat. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda memungkinkan kami menghadirkan konten yang lebih bermakna dan menyentuh jiwa. Terima kasih atas waktu dan hati Anda yang terbuka. Semoga interaksi dan hubungan Anda selalu memenuhi rasa hormat, kehangatan, dan kebenaran.